Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-Fatihi an-Nasiri al-Hadi ila siratal mustaqim. Ba'du. Alhamdulillah, puji syukur pada kesempatan yang berbahagia ini kami bisa menyapa sahabat Basnas di Kota Batam yang kita cintai ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menyampaikan tentang beberapa nasihat terkait dengan amalan yang baik yang seyogyanya dilakukan oleh seorang muslim di malam Lailatul Qadar. Kita semua tahu fadilah, keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Satu malam yang sebanding dengan 1000 malam. Rasulullah SAW banyak menganjurkan kepada kita semua untuk melakukan kebaikan demi kebaikan untuk diri sendiri, keluarga, bahkan kepada masyarakat dan negara yang kita cintai. Rasulullah SAW menganjurkan khususnya di malam Lailatul Qadar, 10 awakhir Ramadan, 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, untuk memperbanyak istighfar. Rasul menyabdakan lewat sabda sucinya, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Artinya, Allahumma ya Allah, innaka afuwun karim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun. Fa'fu anna, maka ampunilah kesalahan kami, dosa-dosa kami. Karena kami tahu sesungguhnya engkau adalah zat yang maha baik, zat yang memberikan ampunan kepada seluruh hamba. Dan istighfar, ucapan astaghfirullahaladzim, itu adalah salah satu benteng, salah satu yang sangat baik untuk dilakukan oleh seorang hamba. Karena itu adalah perwujudan keikhlasan dari hati seorang hamba atas kesalahan kelalaian selama 11 bulan, ya termasuk di bulan suci Ramadan, tatkala mungkin lalai melakukan perintah-perintah Allah, apapun itu bentuknya. Maka istighfar itu hendaknya tetap kita lazimkan untuk kita ucapkan, bahkan seyogyanya istighfar itu harus menjadi inspirasi bagi perilaku kita untuk tidak melakukan kesalahan, kelalaian di hari-hari berikutnya. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW itu juga menganjurkan kepada kita itu untuk memperbanyak infak, sedekah di bulan suci Ramadan, terkhusus di malam Lailatul Qadar. Ulama menganjurkan kita 10 malam atau 10 hari di bulan suci Ramadan yang terakhir itu kita berusaha untuk meningkatkan kebaikan dari sisi infak, sedekah, zakat yang terbaik untuk umat. Allah Subhanahu wa ta'ala itu berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Kata Allah, Allah menganjurkan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Allah menganjurkan kepada seluruh manusia, terkhusus yang beragama Islam, untuk memberikan infak terbaiknya,
dari apa? Dari rezeki yang telah Allah berikan kepada kita semua. Min qabli ayati ahadakumul maut, sebelum kematian itu menjemput. Kenapa Allah menganjurkan, memerintahkan kepada umat manusia untuk berderma, untuk bersedekah, untuk berinfak dari apa yang telah Allah berikan? Karena Ramadan sesungguhnya mengajarkan kepada manusia, siapapun ia, untuk memiliki sifat kepedulian, memiliki sifat welas asih untuk sesama. Dan berbagi itu siyogyanya harus menjadi semangat, harus menjadi sesuatu ghirah dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun manusia, siapapun ia, dalam kehidupannya juga terkadang terbesit kecintaan yang terlalu dalam terhadap rezeki, harta yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Sehingga infak, sedekah, bahkan zakat dari hartanya itu enggan untuk dilaksanakan. Sehingga dalam ayat itu orang-orang atau manusia yang enggan untuk membayar zakat, untuk berderma, untuk bersedekah, untuk berinfak kepada sesama manusia yang membutuhkannya, apapun alasannya, tatkala ajal itu mau datang, mau menjemputnya, maka ruh itu mengatakan, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Kata ruh saat itu, wahai Tuhanku, wahai Allah, laula akhartani, jikalau engkau mengundurkan atau memberikan jeda waktu sedikit saja, aku diberikan sedikit saja umur yang panjang, fa asaddaqa wa akum minas sholihin, aku akan berjanji, aku akan bersedekah, aku akan berinfak, aku akan berbagi dengan sesama, wa akum minas sholihin, dan aku berjanji akan menjadi orang yang baik, orang yang taat kepada syariatmu. Tapi lagi-lagi tatkala ajal sudah datang, itu tidak akan bisa untuk ditangguhkan, untuk dimundurkan, karena berkaitan dengan ajal itu adalah otoritas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, di malam Lailatul Qadar 10 akhir di bulan suci Ramadan, hendaknya kita membakar diri untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya tetap melakukan kebaikan demi kebaikan, baik bagi diri kita dengan istighfar, dengan memperbanyak ibadah, termasuk ibadah sholat-sholat sunnah, ditambah lagi ibadah yang menyangkut dengan orang lain, yaitu infak, sedekah, atau zakat. Semoga apa yang saya berikan nasihat khususnya untuk diri pribadi bisa memberikan sedikit pencerahan di bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan ini. Akhirnya saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya sudah pensiun. Kecelakaan di tempat kerja, meninggalkan jejak yang sama. Andre Taulani. Panggilan untuk sang komandan. Kecelakaan di lingkungan kerja, kompor meledak,
Sale pisang. Petunjuk pertama. Masih anget nih. Siapa yang masak sini nggak enak? Itu pasti korbannya. Wah, kosong kebakar nih. Tolong diurus ya. Korban kedua, luka di dada. Petunjuk lagi. Kembali ke petunjuk awal. Andai tahu duluan. Andai tahu duluan. Manfaat BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua. Jadi nggak perlu menyesal seperti mereka. Bukan cuma buat pekerja kantoran doang. Andai tahu duluan. Buat pelawak juga bisa, Mas Andre. Oh, kalau begitu saya akan simpan ini sebagai barang bukti. Mumpung tahu duluan, daftar sekarang BPJS Ketenagakerjaan. Untuk penyanyi juga bisa kan? Kerja keras, bebas cemas.